Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Hilal Kuncoro Jakti dari kelas FA 223 dengan NIM 220106119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah kimia medisinal dengan materinya yaitu kimia kombinatorial. Jadi kimia kombinatorial itu merupakan suatu pendekatan dalam ilmu kimia yang dimana itu tuh berfokus pada suatu sintesis simultan yang berarti secara jumlah besar yang pada senyawa tertentu dengan menggunakan pustaka yang ada gitu. Prinsipnya tuh di sini dinya tuh terdapat beberapa blok di mana blok ini tuh seperti bangunan yang akan dibentuk satu persatu yang akan bereaksi dengan reaksi kimia yang membentuk suatu senyawa baru atau senyawa yang beragam seperti itu, yang kemudian akan dikombinasikan dengan blok-blok lainnya yang sebelumnya gitu. Dari blok 1 ada blok B lalu digabungkan. Nah, dalam mekanismenya itu pada sintetis metode konvensional itu tuh secaranya tuh bertahap satu persatu gitu. Berawal untuk bereaksi dengan si reaksi yang lainnya tuh dilakukannya bertahap. Sedangkan pada kombinatorial bisa dilakukan bereaksi dengan secara bersamaan gitu, dalam waktu yang bersamaan dan direaksikannya dengan secara bersamaan. Lalu pada tahapannya tuh pada kimia kombinatorial prosesnya itu dimulai dari find target, dimana itu tuh kita menyeleksi tahap awal untuk fokus target biologisnya tuh kemana, seperti ke protein atau juga ke reseptor. Lalu habis itu diidentifikasi kunci dalam suatu penyakitnya. Lalu selanjutnya ada lead find itu merupakan senyawa aktif pada si yang tadi udah ditargetkan dan diidentifikasi untuk menunjukkan lihat aktivitas biologisnya yang sudah terlihat gitu. Lalu kemudian ada isolasi aktif struktur, di mana isolasi struktur ini kan sudah jelas ada isolasi, berarti kita mengisolasi sesuatu senyawa tersebut. Dipelajari lebih lanjut bagaimana si komponen itu dapat memberikan suatu efek terapeutik pada suatu penyakit tersebut. Lalu selanjutnya itu mengidentifikasi struktur, yaitu kita tuh sini tuh memahami si strukturnya tuh seperti apa pada target yang tadi itu yang sebelumnya sudah ditargetkan. Lalu ada SAR atau Structure Activity Relationship, yang dimana itu merupakan untuk mengevaluasi si hubungan aktivitasnya si kimia senyawa tersebut untuk nanti di tahap selanjutnya untuk dapat dimodifikasi lebih baik lagi si senyawa tersebut. Habis itu melakukan optimasi si senyawa dari hasil tersebut identifikasi, lalu kita dapat modifikasi lebih bagus lagi, meskipun sebelumnya sudah bagus bisa lebih diperbaiki lagi seperti efektivitas atau farmakokinetiknya atau terdapat efek samping yang merugikan dapat dikurangi seperti itu. Lalu dari hasil tersebut konvensional dan kombinatorial pada perbedaannya tuh pada molekulnya. Jika konvensional itu hanya satu molekul dalam satu waktu, sedangkan pada kombinatorial itu bisa lebih dari satu, banyak molekul dalam satu waktunya. Lalu dalam prosedurnya pada konvensional itu kita membuat terlebih dahulu, lalu dimurnikan, habis dimurnikan lalu diuji. Nah, lalu kalau pada kombinatorial kita membuat terlebih dahulu lalu diuji, lalu habis hasil dari ujinya tersebut dilakukan pemurnian secara lengkap gitu. Lalu dilakukan terus pada prospeknya. Jika konvensional itu lambat dalam prosesnya itu, sedangkan dalam perolehan kombinatorial itu bisa lebih cepat
Lalu pada resikonya, resiko keberhasilan dan kegagalan pada konvensional itu sangat tinggi gitu, karena kan tadi sangat lama juga waktunya juga ya. Sedangkan pada kombinatorial tuh hasil gagalnya tuh rendah karena bisa langsung banyak tadi ngumpul. Nah dari kedua itu, dari perbedaan konvensional dan kombinatorial, itu bisa dilakukan sinergi, yang dimana sinergi itu menghasilkan efek yang lebih baik gitu dari gabungan tersebut, saling melengkapi satu sama lain. Lalu pada kimia kombinatorial itu terdapat namanya kombinatorial library, di mana itu merupakan suatu kumpulan si produknya yang sudah terbentuk bloknya tadi, yang sudah ada blok. Jika kalau tadi yang sebelumnya itu hanya baru dari satu blok, ini sudah terbentuk beberapa blok. Lalu di sini tuh ada scaffold based library, atau berdasarkan struktur inti dari sisanya tersebut yang diambilnya tuh. Lalu ada backbone based library, berarti menggunakan itu tuh dilakukan menggunakan blok penulisan yang berbeda-beda gitu. Jadi backbone berarti kan tulang punggungnya, berarti menggunakannya seperti itu. Jadi bukan intinya tapi tulang punggungnya pas untuk jadikan itu apa penyusunnya. Lalu pada kombinatorial ini ada teknik proses sintesisnya. Yang pertama itu dengan cara solid, yaitu dengan caranya tuh si fase padat menggunakan, jadi si fase yang pertama solid dan fase solut. Nah sudah yang solid ini, sudah fase ini tuh menggunakan penyangga, jadinya tuh dalam penyangga padat yang direaksikan antara si reagen tersebut. Jadi si yang blok A sama blok B itu digabungkan menggunakan penyangga tersebut. Lalu pada solut itu menggunakan fase larutan sebagai buat menggabungnya tuh. Lalu pada aplikasinya tuh sintesis itu bisa digunakan untuk sintesis peptida, oligonuklitida, lalu organostatik, lalu ada organik molekul, polimer, dan inorganik. Lalu pada tadi yang solid fase itu ada namanya tea bag teknik. Caranya tuh berarti tea bag berarti kan kantong teh, jadinya tuh dalam proses ini tuh digunakan seperti teh dimasukkan si senyawanya tuh ke dalam kantong kecil seperti itu. Lalu dari situ tuh si kantong tersebut bisa untuk berdifusi dengan baik pada reagen tersebut gitu, karena nanti prosesnya masuk keluar pada kantong tersebut seperti itu. Teknik ini juga dapat menyederhanakan suatu proses pemurnian karena mengurangi kontaminasi antar sampel. Lalu ada yang namanya parallel cell. Jadi metode ini tuh setiap sampelnya tuh pada wadah masing-masing. Jadi ada wadah A, wadah B, wadah C, wadah D yang terpisah. Lalu setiap wadah tuh diisi dengan suatu resin yang direaksikan dengan reagen berbagai macam berbeda-beda. Jadi lalu dilakukannya itu secara simultan, yaitu prosesnya itu suatu kejadian secara bersamaan pada waktu yang bersamaan. Jadi menghasilkannya nanti yang banyak, jadi hasilkannya lebih banyak gitu, soalnya tiap wadahnya itu berbeda reagen dan hasil akhirnya juga pasti berbeda gitu. Lalu ada mix and split teknik. Di sini berarti kita mencampurkan lalu dilakukan split, berarti diambil beberapa bagian lalu dicampur seperti itu. Jadi si resinya tuh dicampur di setiap tahap reaksinya, ada yang A, B, C,
Terus ada bagian A tuh beberapa bagiannya ke bagian yang B, dan ke bagian C yang B juga sama beberapa bagiannya ke bagian A, dan beberapa bagiannya ke C, seperti itu. Lalu pada uh, solution fase sintesis. Sintesis ini tuh dilakukannya tuh dengan cara penyaringan aktivitas si biologisnya tersebut dengan menggunakan fase larutan. Lalu terdapat persyaratan pada fase padat seperti terdapat polimer yang tidak larut dengan ikatan silang terhadap kondisi sintesis, misalnya saling menarik-menarik, lalu dapat menghubungkan dengan senyawa kovalen ke resinnya dan memiliki gugus fungsional, jadi bisa ke gugus apapun karena emang tadi kan fungsional juga. Lalu ikatannya juga bisa menghubungkan ikatan yang lain juga gitu, jadi tidak hanya ke satu ikatan tapi ke ikatan yang lainnya. Lalu dapat juga untuk membelah si produknya atau si zat tersebut menjadi lebih banyak. Dan juga persyaratannya itu dapat melindungi satu sama lain dari kelompok fungsional yang tidak perlu untuk dilakukan uji, seperti itu. Lalu di sini ada solid support resin yang melakukan itu untuk membantu dalam sinteksisannya. Ada Wang, Reis, juga ada Barlos dan dihidropyren derivat. Nah, Wang tersendiri itu menghubung yang cocok untuk si asam karboksilat, itu pelepasan asam karboksilat. Sedangkan pada Reis itu yang bahan awalnya tuh untuk asam karboksilat tapi menggunakan tautan amida, terdapat terdapat golongan amida untuk reaksinya tersebut. Lalu dihidropyren derivat ini untuk turunan seperti alkohol primer dan sekunder, seperti itu. Sedangkan Barlos itu untuk mengurangi masalah-masalah yang akan terjadi pada proses sintesis tersebut. Lalu ada solid support atau untuk mensupport proses sintesis, dimana anchor linker merupakan suatu molekul yang terikat secara kovalen. Tadi kan seperti yang tadi di persyaratannya terdapat senyawa yang kovalen pada rantai polimer. Lalu dapat mengandung gugus fungsional juga, dan juga pada itu tuh terdapat gugus fungsi awal sebagai bahan awal pembuatannya, seperti itu. Lalu ada gugus fungsi yang digunakan juga untuk jadi dari hasil tersebut tuh yang didapatkannya tuh si gugus fungsinya yang tadi yang pada bahan awal tersebut, makanya kenapa fungsional tadi. Lalu ada untuk proses protection group. Di sini tuh berguna untuk melindungi si gugus fungsional tersebut yang tidak mengambil, jadi yang tidak diujikan, jadi bisa atau yang sedang diujikan tuh bisa dilindungi dari gugus fungsi yang lain yang bisa jadi nanti terikat. Jadi menggunakan protection tersebut nggak akan terikat, seperti itu. Lalu di sini ada dari hasil tersebut, dari perbedaannya terdapat perbedaan antara fase padat dan juga fase larutan, di mana pada fase padat ini jumlah produknya tuh yang didapat tuh bentuknya tuh sangat kecil ya, sedangkan pada fase larutan tuh pasti tidak, bentukannya tuh besar. Lalu pada fase padat tuh proses pemurniannya tuh dapat dimurnikan dengan baik, sedangkan fase larutan itu pasti sulit tadi. Lalu ada pada fase padat tuh beberapa rangkaian yang cukup panjang gitu, sedangkan fase larutan tuh tidak. Lalu dalam reaksi makanya tuh pada fase padat tuh
hanya beberapa saja terbatas, sedangkan sel larutan tidak menggunakan reaksi kimia apapun itu. Lalu pada reagennya tuh yang digunakan tuh pada fase padat tuh tidak bisa dalam volume yang sangat besar, sedangkan kalau di larutan itu tidak digunakan dalam volume yang sangat besar. Kemudian terdapat keadaan yang lainnya seperti medium reaksinya. Kalau pada sintesis larutan berarti ya larutan, sedangkan pada padat menggunakan polimer atau gel. Lalu pada ukurannya tadi bisa kalau larutan tuh bisa besar gitu kan, kalau padat mah kecil gitu. Lalu dalam prosesnya tuh kalau larutan tuh lambat, sedangkan padat itu cepat. Lalu dalam proses otomasinya untuk itu sulit dicapai, sedangkan pada yang larutan itu sulit dicapai, dan sedangkan pada padat itu pas semi, jadi sepenuhnya bisa otomasi. Kalau dalam strategi sintesisnya tuh si larutan tuh secara konvergen, kalau sel itu tadi bertahap satu persatu kan dari proses awalnya seperti gimana. Lalu dalam proses pelindungannya menggunakan, kalau larutan itu menggunakan BOC atau Z, sedangkan pada itu pakai Vinoc atau BOK. Pelindungannya tuh kalau di padat itu kan tadi maksimum, sedangkan di larutan tuh minimum. Lalu dalam proses terus penggunaan bahannya pada fase padat tuh sangat banyak ya, tadi tinggi, sedangkan pada larutan tuh tidak banyak, sedang. Dalam proses optimasinya tuh kalau larutan kan dan fase padat tuh dapat dimungkinkan optimasi dengan sangat baik. Lalu dalam proses pemurniannya, hal itu kalau larutan tuh umum bisa, sedangkan padat tuh tidak memungkinkan, jadi cukup sulit lah ya. Dan dalam proses pemurnian akhirnya kalau fase padat tuh cukup sulit, jadi rumit tadi prosesnya, sedang fase larutan itu relatif sederhana. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi kimia kombinatorial pada mata kuliah kimia medisinal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.